tolongin ya Allah, biar nanti buka puasa ada uang buat makan. Gajian suami masih lama ya Allah, 2 minggu lagi. Ngadu tuh sama Allah. Dan Masya Allah, the power of salawat tiba-tiba. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar? Mudah-mudahan teman-teman selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kali ini aku akan sharing lagi pengalaman sholawat dari teman-teman kita. Tapi sebelumnya buat teman-teman yang punya kisah keajaiban sholawat, silahkan kirimkan ke email aku meliza.arnelia@gmail.com. Kalau bingung cara kirim email gimana? Ini caranya. Nah, kamu klik Gmailnya, kemudian kamu klik tulis. Nah, di kepada tuh kamu masukin atau ketik email yang kamu tuju. Email aku meliza.arnelia@gmail.com. Kalau udah, kamu ketik di bagian subjek itu judulnya testimoni, atau dikosongin juga boleh. Nah, ditulis email baru kamu ketik testimoninya. Di situ bisa kirim panjang kayak apa juga bisa. Jadi jangan ngetiknya di subjek ya, karena banyak yang kirimnya di subjek, akhirnya kepotong-potong testimoninya gitu. Gampang kan teman-teman? Kalau udah, kalian klik bagian kanan atas tuh yang warna biru, ada panah ke samping kanan gitu, ada gambar panah ke kanan gitu, itu diklik. Nah, kalau itu diklik itu sudah terkirim, nanti ada notifnya kok terkirim tuh ya kan? Gampang kan? Dan buat teman-teman yang belum punya kedua buku ini, jangan pernah lelah ada nikmati setiap sholawat, dan jangan pernah lelah sholawat. Yakinlah semua akan baik-baik aja. Kedua buku ini buku aku. Kalau teman-teman mau beli, teman-teman bisa ke Gramedia atau bisa hubungin admin, atau nanti klik aja linknya di deskripsi box di bawah. Langsung aja aku akan bacain testimoninya ya teman-teman. Ini dari hamba Allah di Kebumen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Kak Mel dan keluarga? Alhamdulillah. Semoga sehat selalu dan dimudahkan segala hajatnya. Amin. Masih ingat sama aku tidak Mbak? Aku hamba Allah dari Kebumen. Aku kenal Kak Mel belum lama lewat akun YouTube dan FB, pas lewat di berandaku. Kira-kira awal Februari tahun 2024. Kalau aku nggak salah ingat, aku mau berbagi testimoni lagi nih Kak Mel. Waktu bulan April tahun 2024, tepatnya di bulan puasa ke-20. Saya punya uang tinggal 7.000, sedangkan saya punya anak 2 Kak, yang besar usia 10 tahun dan yang kecil usia 2 tahun 7 bulan. Untungnya bulan puasa Kak, jadi anak saya yang besar sekolah tidak sanggup uang, terus suami juga gajiannya masih kurang 2 minggu lagi. Cuma yang namanya orang tua pasti bingung Kak, kepikiran mau buka puasa pakai apa pas sore nanti. Karena saya ingat pesannya Kak Mel, kencengin aja baca munjiat. Masya Allah. Nah, satu hari itu pas puasa ke-20 aku kencengin baca sholawat munjiat 400 kali Kak. Dan alhamdulillah pas sore mau buka puasa ada orang baik yang berbagi takjil dan sayuran untuk saya dan anak-anak. Bener kan? Lanjut. Lalu pas hari ke-21 puasa, uang yang kemarin masih tetap 7.000. Dan aku baca lagi sholawat munjiatnya Kak, dari pagi sampai jam 11 siang dapat 200 kali. Karena saya punya anak balita, jadinya baca sholawatnya disambil ngomong anak. Dan tidak disangka-sangka ada orang baik yang ketok pintu, ternyata nganterin rezeki 150.000 Kak. Di situ saya rasanya pengen nangis karena terharu. Aku sampai bilang, ya Allah matur suwun atas rezeki yang kau berikan hari ini. Terus saya langsung pergi ke pasar belanja sayuran dan lauk untuk masak buka puasa. Ada lagi nih Kak, satu kejadian tepatnya tanggal 5 Mei 2024. Saya kan lagi bantuin orang tua jemur gabah sambil baca salawat munjiat pakai tasbih. Dan saya ngebatin di dalam hati, ya Allah, beras di rumah udah tinggal 5 kali masak lagi habis. Nanti kalau suami kirim uang mau beli beras di tukang selip, dan pas saya mau pulang ke rumah dibawain beras 5 kilo dari ibu saya. Masya Allah. Semoga saya bisa selalu tetap istiqomah baca salawat munjiat dan Jibril, meskipun sekarang lagi ngamalin salawat munjiat 500 kali per hari. Saya doakan semoga semua hajat Kak Mel dan followersnya Kak Mel bisa terkabul, amin. Dilancarkan rezekinya, dimudahkan segala urusannya, amin amin ya rabbal alamin. Maaf Kak kalau
testimoniku kepanjangan. Doakan saya ya Kak Mel, semoga amanahku bisa cepat terselesaikan dan pertolongan Allah datang tepat waktunya. Amin. Masya Allah ya teman-teman, itu tadi kisah dari hamba Allah di Sumedang. Ini berarti Mbak ya, seorang istri. Masya Allah ya, ini dari Mbak hamba Allah di Sumedang. Mbak ini tuh lagi bingung, uang tinggal 7.000. Ingat, oh iya kata Mbak Mel, kalau butuh apa-apa udah langsung aja kencengin baca munjiat di hari itu. Akhirnya baca munjiat tuh. Sama-sama yuk. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il awwali wal afat wa taqdilana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyiat wa tarfa'una biha indaka a'lad darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Masya Allah, itu tadi testimoni dari Mbak Allah di Sumedang yang pas gak punya duit mencoba untuk deketin Allah. Ibu rumah tangga nih, gak punya usaha dagang nih, gak kerja, ngurus anak dan keluarga di rumah. Anaknya 2, umur 10 tahun sama umur 2 tahun 7 bulan. Uang tinggal 7.000. Untung kebetulan bulan puasa, jadi anak yang pertama gak bawa uang jajan ke sekolah, kan puasa. Tapi sambil baca sholawat, tolongin ya Allah biar nanti buka puasa ada uang buat makan. Gajian suami masih lama ya Allah, 2 minggu lagi. Ngadu tuh sama Allah. Dan Masya Allah, the power of sholawat. Tiba-tiba ya, itu baca sholawatnya sampai 400 kali tadi ya kalau nggak salah seharian. Tiba-tiba sore ada yang nganterin takjil sama sayuran. Alhamdulillah. Besoknya uang masih utuh tuh yang 7.000-nya tuh teman-teman. Kemudian mbaknya baca lagi sholawat dari mulai subuh sampai pagi. Oh tadi gitu ya, dapat 200 sholawat munjiat. Karena kan ini sambil ngomong anak yang masih 2 tahun 7 bulan ya teman-teman baca. Dan Masya Allahnya lagi, tiba-tiba ada lagi yang ngetok pintu nganterin rezeki 150.000. Ada yang ngasih uang 150.000. Masya Allah kan teman-teman, the power of sholawat. Terus bingung lagi, ya Allah, ngadu lagi sama Allah ya. Jadi kalau butuh apa-apa langsung ngadu sama Allah, nggak usah kita minta tolong manusia. Apa kita gimana nih, tolongin aku, beli, aku nggak punya uang. Nggak usah, ke Allah aja. Ya Allah, beras tinggal buat 5 kali masak lagi ya Allah. Kalau 5 kali masak berapa lagi tuh kira-kira ya? Tinggal buat 5 kali masak lagi ya Allah. Tolongin ya Allah, nanti kalau suami saya dapat duit, saya mau beli beras deh. Dan Masya Allah, tiba-tiba ibunya ngasih beras 5 kilo. The power of sholawat. Nggak ada yang nggak mungkin bagi Allah. Apa-apa ngomong aja sama Allah. Kita pengen apapun, lagi butuh apapun, lagi punya masalah apa aja, segeralah curhat sama Allah, ngadu sama Allah. Jangan sibuk cari pinjeman ke sana kemari. Minjem kemana ya? Minjem ke siapa ya? Apa si A ya? Kayaknya dia lagi kaya, lagi banyak duit. Atau si B ya? Kayaknya si B ini punya tabungan. Jangan. Ya nggak usah musik-musik orang yang belum tentu orang itu juga punya. Kasihan dia juga, walaupun dia punya, bisa jadi dia juga boleh nahan lapernya, nahan keinginan jajan sebelaknya misalnya, nahan keinginan beli ini beli itu. Anak mau beli mainan dientar dulu, anak pengen beli baju dientar dulu demi bisa punya tabungan. Masa kita enak banget ujuk-ujuk minjem? Ya pas nggak dipinjemin kita sewat, pelit banget, padahal dia punya tabungan. Padahal dia baru aja beli emasnya. Jangan kayak gitu ya teman-teman ya. Orang yang udah sholawatan hatinya nggak boleh kotor ya. Berprasangka baik ya teman-teman ya. Belajarlah untuk selalu berprasangka baik sama siapapun, sama Allah nomor 1, kemudian sama ya sesama manusia. Belajar untuk berprasangka baik, jangan prasangka buruk, dan jangan punya niat-niat jelek ke orang. Kayak misalnya orangnya udah baik banget sama kita, dia teman kita nih, yang selalu ngertiin kita, yang selalu ngebantuin kita kalau kita lagi susah, yang selalu dengerin curhat kita gitu ya, dia nolongin. Tapi jangan pernah sekali-kali manfaatin kebaikan teman kita, kebaikan orang. Dia selalu baik nih,
Ya, jadi manfaatin. Mumpung dia lagi banyak duit nih, minta beliin ini sama dia, minta duit sama dia, minta ini, minta. Jangan teman-teman, jangan. Kasihan ya, kasihan orang yang digituin, kasihan. Karena aku ngalamin sendiri, curhat nih Mbak Mel, ngalamin sendiri. Sedih rasanya kalau digituin. Ya, kita udah menganggap dia sebagai saudara kita, teman baik kita, tiba-tiba ternyata dia selama ini memanfaatkan kita. Aduh, sedih banget. Jadinya jangan sampai gara-gara masalah kecil, apalagi masalah duit, seperak dua perak, putus pertemanan. Jangan sampai ya teman-teman ya, nauzubillah. Jangan manfaatin kebaikan orang. Rugi banget, susah banget ya kita punya teman, punya sahabat yang baik, punya tetangga yang baik. Rugi banget kalau kita menyia-nyiakan itu hanya karena kita memanfaatkan mereka. Walaupun kita manfaatinnya dalam bentuk yang kecil-kecil, jangan ya. Biasain teman-teman, jangan kebiasaan apa-apa minta tolong sama orang, minta tolong sama manusia. Biasain apa-apa minta tolong sama Allah. Kalaupun nanti pertolongannya datang melalui orang lain, yaitu jalan dari Allah. Yang penting bukan kita yang ngetok-ngetok pintu orang, bukan kita yang cari sana sini pertolongan dari orang lain. Jangan. Kalau mau ditolong sama Allah, kalau mau pertolongan Allah itu datang cepat, jangan ada di pikiran kita minta tolong kepada selain Allah. Ya, aku baca satu testimoni lagi ya teman-teman. Ini dari siapa ya? Nah, ini dari mbaknya, lucu sih ya. Ini nggak nulis nama dari mana. Nanti kita sebut aja dari Mbak Ilva ya teman-teman ya. Dan ini sangat singkat, padat, jelas ya. Cuman udah kita baca dulu nih. Alhamdulillah Mbak Mel, kemarin itu salawat Jibrilku 10.000, salawat Munjiat 500, ayat 1000 dinar, dan baca Al-Fatihah 40 kali setiap ba'da sholat. Di antara kebingungan, butuh uang yang sampai sedih nangis-nangis, gimana ini? Alhamdulillah Allah kirimkan melalui 2 orang baik. Hari tanpa salawat berasa hampa. Makasih ya inspirasi salawat ini, semoga jadi amal jariah panjangnya Mbak Mel, amin. Jazakillah khairi Allah teman-teman ya. Itu tadi testimoni dari Mbak Ilva. Kenapa pendek banget sih Mbak? Mbak, kamu itu dari mana? Ya, kamu itu keajaiban sholawatnya bagaimana? Ceritain secara detail dong. Ini berarti Mbak Ilva tipe-tipe yang jarang ngomong kali ya, pendiam orangnya ya. Udah Mbak Mel, udah biarin, nggak apa-apa. Alhamdulillah, Masya Allah. Teman-teman, ketika kita sudah buntu, kita bingung, ya Allah bagaimana jalan keluarnya. Jangan sampai kita ngambil jalan-jalan pintas. Entah itu kalau masalah uang, kita mulai ke pinjol, kita mulai ke rentenir. Jangan, nauzubillah, itu dosa. Ada dosa riba di sana teman-teman. Plus kita bakalan sengsara ya sampai itu utang lunas. Kemudian kalau kalian punya masalah apapun itu, jangan sampai berpikiran untuk mengakhiri hidup. Hidup di dunia ini cuma sebentar, manfaatin kehidupan kita ini teman-teman. Jangan sia-siakan dengan mengakhiri hidup kita sendiri. Akhirat itu lama banget, lebih lama dari hidup kita di dunia. Jangan sampai nyesel ya, karena mau balik lagi ke dunia udah gak bisa, kan udah akhiri sendiri hidupnya. Nauzubillah ya, kita punya Allah. Selama kita masih hidup nih, apapun kondisi kita lagi sakit parah misalnya, kita lagi dikejar utang, kita mau dipenjara gara-gara utang, atau kita sedang berbuat masalah sama pasangan kita punya masalah atau apa sehingga kita harus terpisah, atau apapun masalah kita, baik berat ataupun ringan ataupun yang berat banget, bersyukur kita masih hidup, karena selama kita masih hidup, kita masih punya kesempatan untuk jadi lebih baik. Selama kita masih hidup, kita masih punya kesempatan untuk bisa memperbaiki semuanya. Kita udah terlambat nih, kepengen menggapai cita-cita kita, punya ini, punya itu, umur udah sekian, masih bisa nggak sih dikejar? Bisa. Kita punya Allah, kita ngadu sama Allah, kita ngomong sama Allah. Ya Allah, tolongin ya Allah. Umur saya udah 50 tahun misalnya ya, atau umur saya udah 35 tahun ya Allah, tapi saya belum punya rumah ya Allah. Dulu saya kerjaannya foya-foya melulu, padahal ada kesempatan saya bisa nabung buat beli rumah. Ya Allah, tapi saya di sini cuman ibu rumah tangga, saya nggak kerja, cuman suami yang kerja. Tapi saya pengen banget punya rumah ya Allah.
tolongin ya Allah. Kemudian teman-teman benerin sholat, perbanyak baca sholawat, baca istighfar, baca Quran, deketin Allah. Allah bakal kasih jalan buat kita bisa punya rumah. Ya Allah, saya ini kepala keluarga ya Allah. Saya selalu tidak bersyukur dengan pekerjaan-pekerjaan yang saya dapatkan saat dulu. Sekarang umur saya udah 40 tahun ya Allah. Saya gak kerja ya Allah. Tolongin ya Allah. Pengen nyenengin anak, pengen nyenengin istri, tapi bingung caranya ya Allah. Udah gak ada perusahaan yang mau nerima saya. Mau usaha juga saya bingung, usaha apaan, saya gak punya uang. Tolongin ya Allah. Mau ngojek pun saya gak punya motor. Tolongin ya Allah. Baca sholawat, benerin sholat. Sholatnya kalau bisa laki-laki tuh di masjid, sholat berjamaah. Dan Masya Allah, yakin Allah bakal datangin pertolongan. Bagaimana cara nolonginnya? Ya itu mah urusan Allah. Aku sendiri gak tahu gimana cara Allah nolonginnya ya. Tapi yang aku tahu dan aku yakini, Allah pasti nolongin. Allah itu baik banget teman-teman. Ya, jangan suka akhirnya menyalahkan diri sendiri. Iya ya aku salah, udah cukup. Kita udah salah, gak usah lagi nyalah-nyalahin diri sendiri. Maafkan diri kita. Ya kemarin aku banyak salah, tapi alhamdulillah aku punya Allah. Aku kenal sholawat. Ini salah satu bukti tanda Allah sayang sama aku dan aku adalah orang yang beruntung. Teman-teman bisa nonton tayangan ini atau tayangan-tayangan tentang sholawat lainnya. Teman-teman apapun kondisinya, kalian itu sangat-sangat beruntung. Karena apa? Karena Allah masih sayang, masih kasih kesempatan hidup dan memberikan kesempatan untuk bisa mengenal sholawat. Karena tidak semua orang mengenal sholawat dan mau bersolawat. Bahkan masih banyak orang-orang yang melarang orang lain baca sholawat, yang katanya itu bid'ah, yang katanya itu nggak boleh melenceng dari ajaran segala macam. Nauzubillah ya. Jadi ingat, apapun kondisi teman-teman hari ini, sekarang nih bagaimana keadaannya, teman-teman ingat aja, alhamdulillah aku beruntung karena aku masih hidup. Allah kasih kesempatan untuk memperbaiki diri dan Allah kasih aku kesempatan mengenal sholawat. Ini nih kuncinya teman-teman. Ini nih jalannya menuju kebahagiaan dunia akhirat. Baca sholawat sebanyak-banyaknya. Dengan bersolawat jadi semangat beribadah, semangat sholat tepat waktu, semangat baca Quran. Kemudian rizkinya tiba-tiba jadi lancar, jadi dimudahkan segala urusannya. Masalah-masalah diberesin sama Allah. Waduh, Masya Allah deh. Nikmat ya, salawatan ya teman-teman ya. Oke teman-teman, makasih udah nonton. Semoga bermanfaat dan jadi motivasi buat teman-teman. Kita doakan semoga teman-teman yang ngasih testimoni hari ini dilancarkan rezekinya, dikabulkan doa-doanya, amin. Dan teman-teman juga sama, doa-doanya segera diijabah sama Allah, amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.